Mari kita praktekkan setara daring yang powerful ini bisa dikawinkan dengan Google Quiz. Baik, ini adalah kartu soal yang sudah dibuat oleh Forum FTPKN DKI Jakarta yang telah dibimbing oleh Puskur, dan pada kemampuan kali ini kita harus bisa memasukkan ke dalam Google Quiz. Nah, kita dikasih soal yang manual, yaitu tipe AKM yang menjodohkan. Bagaimana ini caranya di Google Quiz yang tidak bisa ada garisnya ini membuat soal ini ya. Yang pertama gambarnya harus kita screenshot dulu. Kita screenshot gambar soalnya untuk kemudian nanti ditampilkan di secara daring untuk dijodohkan sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kita miringkan HP-nya, kemudian kita ambil bagian tertentu yang akan dibuat menjodohkan, soal menjodohkan. Ambil seperlunya. Nah, setelah itu jawabannya yang di bawah ya, yang unsur dengan sebelah kirinya itu ada rumusnya. Nah, baru kemudian kita pindahkan ke setara daring. Kita sudah buat di setara daringnya, bagaimana cara menjodohkannya. Ya, ini adalah Google Quiz-nya yang sudah ada, ini sudah. Nah, ini bagaimana cara yang menjodohkan ini agak rumit. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini mungkin share pengalaman saja ya, atau yang masih lupa. Nah, ini contoh yang menjodohkan ya. Sudah banyak yang iya atau tidak, salah atau benar. Nah, ini kita harus masukkan soalnya dulu yang tadi sudah dibuat itu. Kita ambil stimulusnya. Stimulus dari soal kimia ini dijadikan sebagai di bagian atas. Pakainya multiple choice grid ya. Lalu kita kopas stimulusnya di atas. Nah, kemudian kita edit teksnya yang kadang-kadang itu menyatu ya, tersebut merupakan, kita harus betul-betul memperhatikan EYD ya, karena salah satu syarat soal yang bermutu adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalaupun salah-salah tulis, kita maklumi. Jadi kita berkewajiban yang memasukkan soal di secara daring ini, di Google Quiz ini perlu diperbaiki berdasarkan ikatan antar atom. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita impor gambar yang tadi di screenshot itu. Kita impor yang dari screenshotnya, pasti yang paling atas ya. Oke. Lalu akan muncul nanti, ya kita tunggu. Nah, itu adalah gambar soal untuk dijodohkan. Nah, di atas kan ada stimulus ya, terus gambar, kemudian di bawahnya itu kan harus ada perintahnya, suruh ngapain. Nah, di sini kita aktifkan di bagian gambar itu ada add caption. Nah, caption ini digunakan untuk perintah soal. Jadi cukup satu field saja ya. Nah, jodohkanlah pasangan di atas. Walaupun tutor yang membuat soal ini tidak menuliskan hal seperti ini, tapi kita mesti tahu logikanya. Ya pasti disuruh perintahnya adalah menjodohkan. Stimulus ini adalah untuk memberikan hal apa yang menjadi bagian dari senyawa karbon yang harus disesuaikan antara rumus dengan senyawanya.
Ya sebenarnya sih bisa saja dipendekkan dengan perhatikan rumus berikut ini, bisa saja. Tapi ini karena menghargai karya stimulusnya seorang tutor, jadi saya tidak menghapus. Ini kita bereskan lagi, masih ada ya yang double kata. Anda tentu ya, gitu ya. Oke, sudah betul. Makanya kita ambil multiple grid ya. Nah ini soalnya memang kartu soalnya lengkap. Nah, ini sudah ada ya perintahnya, jodohkanlah ya. Ya udah, jodohkanlah kelompok senyawa dan gugus. Kelompok senyawa dan gugus. Untungnya cuma 2 ya. Tapi pengecoh sebelah kanannya ada keton, asam karboksilat dan ester. Jadi pengecoh sebelah kanannya. Yang satu itu harus lebih ya, tidak boleh sama. Oke. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah harus tahu untuk bisa menjodohkan, harus tahu mana dengan mana. Maka kata kuncinya adalah senyawa dengan gugus fungsi. Nah, saya hanya menebak saja karena saya bukan orang kimia. Senyawa itu pas sebelah kanan ya, keton, asam. Karena senyawa itu kan gabungan daripada unsur ya. Nah, sebelah kiri itu adalah gugus fungsi, di mana ikatan atom itu mengikat antara karbon dan karbon dioksida, oksigen dan seterusnya. Sebelah kiri dilambangkannya. Jadi 2 kata kunci ini yang menjadi kita bisa membuat perjodohan. Nah, di sini maka jodohkanlah pasang di atas dengan gugus fungsi. Nah, di bagian rows atau baris ya, kalau yang bahasa Indonesia, itu kita tulis salah satu. Mau keton dulu ditulis ya. Nah, di sini kita tulis air ini soal dari atas saya copy, jadi ganti ya. Gugus fungsi 1. Nah, karena kebanyakan ya tulis saja gugus 1, gugus 2. Ya, yang sudah belajar pasti sudah tahu lah ya. Mungkin anak-anak ini sudah tahu gugus fungsi itu apa gitu ya. Itu bagian rows-nya. Bagian columns-nya kita tulis dengan nama unsurnya. Nah, nama unsurnya itu kita tulis di kolom, itu keton, asam karboksilat, kemudian satu lagi ester. Ya, kita tulis ester. Sini ester. Oke, selesai. Selanjutnya sampai sini, ya sudah selesai. Kita cek lagi. Nah, ini kuncinya. Kita harus melakukan kunci. Kuncinya harus dibuat agar nanti nilainya otomatis, nggak manual. Maka sebelah kiri checklist itu kita klik. Nah, kita buat gugus 1 itu pasangannya dengan keton, dengan asam karboksilat, apa dengan ester. Nah, gitu ya. Lalu gugus 2 itu keton, asam karboksilat atau ester. Nah, si tutor sudah memberikan jawabannya, maka kita harus ikuti agar kunci ini berfungsi. Ini kebalik ya, karena posisinya keton di sebelah. Jadi teman-teman hanya tinggal menukar saja antara rows dengan kolom. Saya kadang-kadang kebalik ya. Jadi di sini gugus-gugusnya itu dibuat di sebelah kolom. Jadi nanti tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi untuk baris itu, untuk kolom itu yang sedikit aja dibuat. Jadi bisa dibalik sebetulnya. Oke, di kolom gugus fungsi, kemudian di bagian, nah itu kan jadi bener keton, gugus 1. Kalau tadi kan kepanjangan ke asam karboksilatnya. Nah, kemudian di poinnya kita buat jawabannya itu 2 ya. Kalau tutor menulisnya 2, ya sudah kita 2 jawaban yang benar saja. Oke, sampai di sini selesai? Yes, sudah selesai. Maka kita selanjutnya kita lihat review ya. Kayak apa nih hasil soal yang sudah dibuat ini. Nah, ini adalah soal kimianya dan soal yang sudah jadi ini yang menjodohkan pilihan ganda kompleks. Kemudian isian singkat, uraian sudah kita buat. Nah, kemudian yang menjodohkan dengan benar salah seperti tadi prosesnya. Nanti peserta didik tinggal menulis saja. Nah, ini contohnya juga larutan asam dan larutan basa seperti tadi. Nah, ini yang terakhir tadi kita buat. Nah,
Ini nanti si peserta didik akan mengisi keton itu gugus berapa kalau menurut di atas. Nah, gugus fungsi maksudnya ya. Karena kalau ditulis gugus fungsi 1, gugus fungsi 2 kepanjangan, maka tulis gugus 1 saja. Agar row-nya itu lebih pendek daripada baris. Oke, jadi itu ya teman-teman. Bagaimana menjodohkan yang manual ini kita bisa aplikasikan ke dalam setara daring. Begitu juga yang lain-lainnya yang sifatnya gambar itu juga kita bisa buatkan. Nah, ini juga sama mirip, yaitu gambar yang harus dibuat sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini adalah menjodohkan dengan cara harus tarik garis. Tapi karena di setara daring itu tidak ada aplikasi tulis garis, maka yang pertama harus kita tahu logikanya adalah sekali lagi kata kuncinya, yaitu menjodohkan antara struktur dengan benzenanya, nama benzenanya. Kalau yang belajar kimia pasti tahu itu setiap penamaan dari unsur-unsur itu ada benzena dan sebagainya. Maka yang pertama kita harus screenshot dulu soalnya. Ya, kemudian sesuaikan. Hanya gambarnya saja. Betul? Ya, betul. Baik, kemudian setelah itu tersimpan dengan otomatis. Maka kita lihat kuncinya. Jadikanlah struktur dengan nama benzena. Benzena sebelah kanan pastinya. Kemudian kita copy saja soal bawahnya biar tidak mesti buat lagi. Seperti tadi prosesnya, gambarnya kita replace, kita ganti, change. Diambil yang mana? Ya gambar yang tadi di screenshot. Klik pasti yang paling atas. Selanjutnya akan muncul di Google Quiz ini gambar-gambarnya. Lalu bagaimana cara menjodohkannya? Seperti tadi, yaitu antara rows dengan rows atau baris dengan kolom. Nah, ini perintahnya pakai caption di bawah. Suruh ngapain? Jodohkan struktur dengan nama benzena yang tepat. Oke, itu perintahnya. Dan kata kuncinya 2, yaitu struktur dan nama benzena. Itu asam M, nitro, pit, dan seterusnya. 3 penamaan itu. Yang mana gitu kan? COH, NO2, dan seterusnya. Kata kuncinya sudah dikasih tahu oleh tutor yang membuat, itu Ibu Anita, kimia. Oke, selanjutnya kita masuk ke Google Quiz lagi. Ini adalah kuncinya. Oke, seperti tadi prosesnya. Mohon maaf ini diulang ya, agar kita lebih tahu. Nah, ini kan modelnya hanya gambar saja ya. Nah, ini tetap multiple choice grid. Nah, sebelah kirinya kita tuliskan Esther, row kita ganti dengan apa? Nah, tadi kan 2 kata kunci ya, antara apa tadi? Coba kita lihat lebih dekat. Nama benzena dengan struktur. Oke. Jadi struktur 1, struktur 2 bisa dibuat seperti itu. Baik, kita copy bagian atas itu. Nah, ya. Jadi kita ada 2 gambar ya. Di sini ada 2 gambar karena menjodohkannya si tutor Ibu Anita itu membuat stimulusnya berupa 3 gambar, 3 gambar struktur, dan di soalnya menjodohkannya ada gambar. Berarti ini masalah kita sebagai penginput di Google Quiz harus tahu ada 2 gambar dalam satu soal. Bagaimana ini caranya? Kalau tadi yang pertama kan cuma 1 gambar. Nah, sekarang ada 2 gambar.
Berarti yang gambar pertama 3 itu kita masukkan di awal tadi sudah ya. Nah, kita masukkan di field keduanya, yaitu gambar yang harus dijodohkan dengan captionnya, apa perintahnya. Jodohkanlah ya. Di atasnya perhatikan struktur atom di bawah ini. Ini beri atom dan nama benzena berikut ini. Nah, di dalam captionnya jodohkanlah. Selanjutnya multiple choice grid seperti biasa. Kemudian oh ya, diganti aja, perhatikan gambar di bawah ya. Jadi tidak memberikan stimulus yang lebih jelas. Tapi kan perintahnya di bawah ya, jodohkanlah. Yang pertama suruh perintah melihat untuk menjodohkan. Peserta didik pasti tahu kan, oh suruh dijodohkan nih antara kiri sama kanan. Nah, ini gimana kalau menjodohkan sebelah kiri kanan ini? Maka di bagian rows-nya kita tulis asam. Rows itu kan nanti akan dibaca sebelah kiri ya, sebelah kiri asam M nitrobenzoat. Berikutnya yang keduanya kita tulis asam O nitrobenzoat. Asam O nitrobenzoat. Dan terakhir masih O ya, asam O nitrobenzoat. Dan pilihan terakhir apa tuh, asam apa? Oh, asam Q. Asam Q nitrobenzoat. Nitrobenzoat. Q strip dash nitrobenzoat. Oke, selesai bagian rows. Nah, bagian kolomnya itu berupa gambar. Gimana cara nulisnya? Nah, ditulis saja. Kan tadi kata kuncinya adalah struktur atom dengan ikatan benzoatnya. Maka ditulis struktur atas, struktur bawah, atau bisa juga struktur 1, struktur akan atas bawah ya. Bisa juga struktur 1, struktur 2. Terserah aja penamaannya. Saya menggunakan struktur 1 ya, pasti sebelah kiri atas. Struktur 2 sebelah kiri bawah. Nah, sudah selesai. Itu sudah kelar. Tinggal penilaiannya. Kuncinya adalah struktur O itu dengan 1. Ikatan atomnya 1 dengan 2. Maka kita klik kata kuncinya. Di sini nitrobenzoat N dengan struktur 1. Kemudian asam O nitrobenzoat seperti tadi itu ya. Asam O dengan asam Q yang benar ya. O-nya kosong. Ya, itu di atas, yang atas kosong, yang bawah asam Q nitrobenzoat. Kita tulis di struktur 2 sesuai kunci dari yang membuat soal. Kemudian penilaian kita bikin hal yang ini kita bikin 1, yang ini bikin 1. Nah, selesai sudah sampai ke bagian soal. Lalu kita masuk lagi ke bagian udah selesai ya, sudah dimasukkan di Google Quiz-nya. Selanjutnya udah disimpan. Nah, kita lihat di kata kuncinya sudah ada, jadi sesuai dengan apa yang diminta. Di sini sudah betul antara menjodohkan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Maka kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kita buka. Nah ya, ini kita masih diberesin lagi. Oke, sudah yakin betul antara baris kiri dengan baris kanan. Ya, Q. P apa Q? Oke, kita harus selalu dikoreksi dan dicek ya.
maka kita bisa melihat. Nah, ini dia contoh hasilnya yang tadi ya. Nah, soalnya sudah bagus. Ada stimulus, ada jawaban dan ada soalnya. Nah, ini untuk kimia. Kita refresh untuk yang terakhir kita buat tadi. Seperti apakah? Maka kita bisa lihat di paling bawah. Nah, ini dia hasilnya. Jadi gambar, kemudian ikatan, dan si peserta didik tinggal menjawab saja yang mana, struktur 1 atau struktur 2. Nah, jadi demikian teman-teman sekalian cara membuat soal di Google Form dengan cara menjodohkan. Cukup gampang bukan? Terima kasih. Sampai jumpa.